Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya dari Peransa dengan NIM 03071282025037. Saya berasal dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Di sini izinkan saya menjelaskan ataupun memaparkan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah bencana mitigasi bencana. Oke. Eh, di sini daerah penelitian yang saya teliti itu berada di Desa Talang Durian dan sekitarnya, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli, Juli sampai Agustus, sekalian dengan kegiatan mapping mandiri ataupun pemetaan geologi. Oke, soal pertama yaitu jelaskan kondisi kependudukan di daerah pemetaan Anda dengan data dari Badan Pusat Statistik. Oke, jumlah penduduk Kecamatan Semidang Alas sendiri pada 2022 sebanyak 15.703 jiwa dengan rasio sebesar 106 dan kepadatan 31 penduduk per kilometer kubik. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Semidang Alas sendiri pada tahun 2022 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Desa Tebat Gunung, yaitu sebesar 1.529 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Semidang Alas pada tahun 2022 berada pada Desa Suban dengan jumlah penduduk 165 jiwa. Penduduk di Kecamatan Semidang Alas didominasi oleh penduduk laki-laki dan kelompok umur yang dominan adalah kelompok umur di bawah 15 tahun. Kecamatan ini berdasarkan Peraturan Bupati Seluma tahun 2017 memiliki wilayah sekitar 20,52% dari seluruh luas Kabupaten Seluma, yang terbagi dalam 23 desa definitif dan 1 kelurahan. Untuk luas masing-masing desa ataupun kelurahan, belum ada batasan wilayah secara faktual baik dari kecamatan maupun dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma. Namun sejauh ini, berdasarkan Peraturan Bupati Seluma tahun 2017, desa kelurahan dengan wilayah terluas adalah Desa Talang Durian dengan luas 18.3.763 km per kubik atau sekitar 3,61% dari luas Kecamatan Semidang Alas. Desa kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Bandung Agung yang hanya memiliki luas sekitar 0,4608 km per kubik atau sekitar 0,09% luas Kecamatan Semidang Alas. Ibu kota Kecamatan Semidang Alas berjarak sekitar 45 km dari ibu kota Kabupaten Seluma itu sendiri. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Jelaskan kebencanaan yang terjadi di wilayah pemetaan Anda. Kejadian bencana alam sendiri itu mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian banyak bagi masyarakat. Selama tahun 2021, kejadian bencana yang paling sering terjadi di Kecamatan Semidang Alas adalah gempa bumi. Selain itu, bencana yang juga pernah terjadi adalah banjir dan tanah longsor dengan jumlah kejadian yang sangat minim. Berikut merupakan contoh yang sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kejadian bencana alam yaitu bencana longsor yang terjadi di lokasi pemetaan saya. Ini merupakan bukti yang saya temukan di daerah penelitian saya, yaitu berupa tanah longsor. Berikut merupakan bukti yang saya temukan lagi di daerah penelitian saya, yaitu berupa tanah longsor lagi, karena daerah di sini cukup curam sehingga potensi adanya tanah longsor itu, kejadian tanah longsor ataupun musibah tanah longsor itu lumayan juga. Tetapi di sini pada saat saya meneliti itu kejadian banjir itu tidak saya temukan. Jadi cuma saya mendapatkan bukti bahwa terjadinya tanah longsor di daerah penelitian. Lanjut pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mitigasi yang dapat dilaksanakan atau dilakukan di daerah penelitian Anda. Ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan atau kita laksanakan untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Yang pertama yaitu kita identifikasi dulu daerah mana yang rentan, sehingga kita mengenali daerah yang paling rentan terhadap longsor. Yang kedua,
kita pasang peringatan dini, pasang sistem peringatan dini di beberapa titik, dan edukasi masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat menerima peringatan. Yang ketiga, kita edukasi masyarakat, lakukan sosialisasi tentang bahaya longsor dan pencegahannya. Yang keempat, tata ruang dan zonasi, batasi pembangunan di area berisiko tinggi. Dengan melaksanakan prosedur yang pertama, identifikasi daerah rentan, kita sudah tahu mana daerah yang rentan terhadap longsor, sehingga kita harus membatasi pembangunan di daerah tersebut agar eh, agar dampak yang didapatkan juga tidak terlalu besar. Yang kelima, konstruksi pertahanan, bangun dinding penahan tanah atau DPT di beberapa titik yang memiliki kemiringan lereng yang cukup curam. Yang keenam, pengelolaan air, kelola drainase dengan baik, dan pertimbangkan pembangunan talut penahan air. Yang ketujuh, reforestasi atau tanam kembali vegetasi untuk memperkuat stabilitas tanah ini. Yang kedelapan, pemantauan rutin, monitor kondisi lereng ke beberapa titik yang kita tentukan atau kita tetapkan memiliki kerentanan terhadap longsor. Sehingga ketika ada hujan ataupun angin yang lebat, kita harus melaksanakan ini. Yang sembilan, evakuasi dan rencana darurat. Siapkan rute evakuasi dan lokasi penampungan serta latih penduduk dalam tindakan evakuasi darurat. Yang terakhir, kolaborasi. Laksanakan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk upaya mitigasi yang efektif. Berikut merupakan contoh dari mitigasi yang dapat kita lakukan di daerah penelitian dengan cara membuat dinding penahan tanah atau DPT pada beberapa titik yang memiliki kemiringan lereng yang cukup curam dan memiliki potensi akan terjadinya sebuah longsor. Soal terakhir, jelaskan peluang asuransi yang dapat kita laksanakan atau kita lakukan pada daerah penelitian Anda. Yang pertama yaitu kita laksanakan atau kita terapkan asuransi longsor. Kenapa asuransi longsor? Karena daerah ini ya memiliki risiko longsor yang sangat signifikan, terutama pada musim hujan. Sebuah peluang adalah pengenalan produk asuransi khusus untuk melindungi properti dari kerusakan akibat longsor. Besarnya premi akan tergantung pada lokasi dan tipe pembangunan. Tipe bangunannya apa yang terdampak dari bencana longsor ini, serta tindakan mitigasi yang telah diambil gitu. Selanjutnya, asuransi yang dapat kita lakukan yaitu asuransi banjir. Walaupun daerah ini tidak terlalu beresiko terhadap banjir, namun tetap rentan terhadap banjir. Asuransi banjir dapat diintegrasikan atau diterapkan ke depannya. Premi akan bervariasi berdasarkan lokasi properti, topografi, dan sejarah banjir yang terjadi karena apa. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu asuransi tanaman. Daerah ini daerah agraris, mungkin juga memerlukan asuransi tanaman untuk melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam. Besaran premi akan bergantung pada jenis tanaman apa, luas lahan yang terdampak seberapa banyak atau seberapa luas, dan tindakan mitigasi yang telah diterapkan. Baik, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan untuk menjelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.